dari kelompok 8, saya Ayu Farhatu Daroini dan teman-teman saya R. Muhammad Dafa Arif. Saya Bayu Ashari dengan NIM akhir 249. Saya Roy Muhammad Sagala dengan NIM akhir 24. Jangan lupa saksikan ilustrasi kasus dari permasalahan ini. Bye-bye, see you guys. Duduk dulu Farah. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Ada apa ya Pak ya? Tiba-tiba saya ini. Kamu kan tahu sendiri, akhir-akhir ini kafe kita ini sepi. Karena apa? Karena kompetitor baru di seberang jalan omset turunnya 40%. Jadi dengan berat hati saya harus PHK sampean mulai besok. Kok bisa seperti itu Pak? Kan saya sudah bekerja 2 tahun. Secara nggak langsung saya juga sudah mengabdi di kafe ini sudah lama Pak. Ya karena ini kebijakan manajemen. Di dalam sini ada surat PHK dan uang kebijakan sebesar 1 bulan gaji. Seperti itu. Nggak adil Pak. Kan saya sudah bekerja 2 tahun. Sesuai aturan kerja nggak cuma segitu penghasilan yang saya dapatkan nanti di akhir. Kenapa kok cuma 1 bulan yang dikasih Pak? Kafe ini lagi susah Far. Ya kamu ambil ini atau tidak sama sekali. Ya ini udah keputusan saya yang saya buat. Aduh, tolong Pak, dipertimbangkan lagi karena ini buat masa depan saya juga Pak. Kasihan buat ekonomi keluarga juga. Ini Farah, gaji terakhir sampean. Mohon maaf Pak. Maaf ya Pak. Sabar Far. Jadi Pak Bayu beneran memecat kamu gitu aja? Iya Lin, dan aku cuma dikasih uang 1 bulan kerja aja. Bayangin aku udah kerja mulai bukanya kafe ini sampai sekarang. Masa aku cuma dikasih 1 bulan aja Lin? Gimana nasib keluarga aku? Hah, ini jelas pelanggaran hak pekerja Far. Pak Bayu nggak bisa ngelakuin PHK gitu aja. Perhitungan pesangon juga harus dihitung sesuai dengan undang-undang. Kita sudah coba rundingkan secara kekeluargaan tadi, tapi dia menolak kan? Iya Lin, dia bilangnya keputusannya udah bulat Lin. Aku juga bingung harus gimana Lin. Berarti perundingan bipartit kita gagal. Sebagai perwakilan rekan-rekan pekerja di sini, aku akan membantu kamu buat laporan pengaduan ke Disnaker. Kita minta bantuan mediator hubungan industrial agar hak kamu dipenuhi. Iya Lin, terima kasih ya Lin. Semoga aja bisa sesuai dengan kemauan kita ya Lin ya. Karena memang menyangkut ekonomi keluarga juga Lin. Terus kalau aku di PHK aku harus kerja di mana Lin? Ya udah makasih ya Lin. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi pada Pak. Terima kasih sudah hadir dalam sidang mediasi hari ini. Saya Dafa, mediator dari Dinas Tenaga Kerja. Hari ini kita akan memediasi perselisihan PHK antara Saudari Farah dengan pihak manajemen Coffee Shop Jody yang diwakili oleh Pak Bayu. Sesuai berkas yang masuk, perundingan bipartit sebelumnya dinyatakan gagal. Maka mari kita dengarkan dulu dari pihak pekerja. Silakan Saudari Farah atau perwakilannya. Terima kasih Pak Dafa. Teman saya Farah telah bekerja selama 2 tahun sebagai barista senior. Dia di PHK secara sepihak oleh Bapak Bayu dengan alasan efisiensi. Namun hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji Pak. Kami menuntut hak pesangon Pak. Hak pesangonnya penuh sebesar 2 bulan upah pokok. Ditambah uang penghargaan masa kerja dan hak cuti yang belum diambil oleh Mbak Farah. Baik, tuntutan tercatat. Sekarang dari pihak pengusaha, Pak Bayu, bagaimana tanggapannya? Jadi gini Pak Mediator, kondisi keuangan Coffee Shop Jody ini tidak stabil karena penurunan omset. Nah, PHK ini terpaksa saya lakukan demi menyelamatkan bisnis saya. Seperti itu Pak Mediator. Uang 1 bulan gaji adalah kemampuan maksimal yang bisa
saya atau kami berikan terhadap Mbak Farah ini? Tapi Pak Bayu, efisiensi perusahaan tetap harus mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku sampai hingga saat ini. Anda nggak bisa membebankan kerugian bisnis sepenuhnya dengan memotong hak normatif pekerja, terutama Mbak Bayu. Baik, harap tenang semuanya. Pak Bayu, saya paham kesulitan keuangan yang dihadapi coffee shop Jody saat ini. Namun, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, pekerja yang di PHK karena efisiensi akibat kerugian tetap berhak atas uang pesangon sesuai masa kerjanya. Untuk masa kerja 2 tahun, Saudari Farah berhak atas 2 bulan upah sebagai pesangon, ditambah hak-hak lainnya. Jika Pak Bayu masih bersikeras hanya membayar 1 bulan, kasus ini bisa berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, dan biasanya jauh lebih besar bagi perusahaan. Tapi gini Pak Mediator, Ya. kalau saya langsung bayar penuh sekarang, arus kas kafe saya ini tidak akan kuat Pak Mediator, seperti itu. Oke, gimana kalau ngambil jalan tengahnya aja? Pak Bayu bayar hak pesangon ke saudari Farah sesuai undang-undang, namun pembayarannya disepakati dengan cara dicicil selama 2 kali dalam 2 bulan. Gimana dari pihak pekerja? Kalau saya Pak, saya nggak keberatan kalau semisal pembayarannya dicicil. Yang penting hak saya itu sudah sesuai aturan ketenagakerjaan Pak. Dan memang harusnya begitu, karena saya kerjanya nggak hanya 1 tahun saja, yang kalau misal 1 tahun itu hanya digaji dengan 1 bulan upah. Dan saya kerjanya sudah 2 tahun, dan apalagi saya sudah kerja mulai bukanya cafe shop Jody ini Pak, seperti itu. Jadi saya nggak merasa keberatan, yang penting hak saya terpenuhi, seperti itu. Kami sepakat Pak, asalkan ada jaminan hitam di atas putih. Oke, baik. Gimana Pak Bayu? Ini solusi terbaik biar gak berlarut-larut sampai ke pengadilan. Baik, jika ini yang pekerja saya ini maukan, dan juga demi kebaikan bersama dan kelancaran usaha saya sepakat dengan berbagai macam solusi tersebut. Seperti itu Pak Mediator. Baik, karena kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan bersama, saya ini sudah buatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Pak Bayu dan saudari Farah, dan saya selaku mediator. Dengan ini, perselisihan PHK Coffee Shop Jody dinyatakan selesai secara damai. Ya, ini bisa ditandatangani. Terima kasih ya Pak Dava dan Pak Bayu atas kebijaksanaannya, karena sudah mau sama-sama saling kompromi dalam permasalahan ini Pak. Terima kasih. Sama-sama Far, sukses di tempat yang baru ya. Pak. Maaf atas ketidaknyamanan saya, Ya. atas perilaku saya yang kemarin.